Siang Om Kidit Kurdi. Ya, Om ingin membahas ekspresi dari Lisa Mariana waktu dia membuat preskon tersebut. Ada beberapa part dia menangis ketika membuat statement tersebut. Apalagi yang bersinggungan tentang terkait menggugurkan bayi yang disuruh oleh Pak RK. Melihat ekspresi nangisnya Om sebagai pakar ekspresi seperti apa sih Om? Apakah itu beneran atau bohongan atau seperti apa Om? Penilaian. Jadi buat saya, ketika gini, kita perlu melihat secara keseluruhan, bukan bagian per bagian. Kalau kita melihat bagian per bagian itu, orang bisa tanda petik misalnya digerakkan sana kemari oleh berbagai macam drama. Gini poinnya. Nomor satu, dari awal press conference tersebut, kalau kita lihat bahwa Lisa itu sudah kayak ketawa gitu biasa lepas gitu ya, terus berubah menjadi serius, kemudian berubah menjadi berusaha menampilkan sedih dengan ekspresinya terlihat awal menangis, kemudian serius lagi, kemudian nanti dalam prosesnya ada lagi senyum lagi lepas, itu beda-beda banget. Nggak apa-apa, manusia itu wajar. Tapi kalau kita bicara tentang sebuah emosi yang cukup besar, contoh kemarahan, gitu, contoh kesedihan, gitu ya, eh, itu bukan jenis emosi yang gampang hilang. Sebuah emosi yang sebetulnya kalau ditanya itu lama hilang, kalaupun hilang turunnya pelan. Jadi kalau biasa kalau misalnya dia benar-benar marah atau sedih kehilangan disuruh menggugurkan anaknya gitu ya, padahal anaknya sudah bersama dia sekarang dan dia tahu lucunya misalnya baiknya, itu tuh berat dan emosinya nggak gampang hilang, turunnya pelan gitu, nggak langsung gini atau langsung naik gitu misal. Iya. Itu satu, ya, perubahannya buat saya terlalu cepat. Yang kedua, ya, kalau berbagai macam ketika cara dia jawab pertanyaan, banyak yang buat saya terlalu umum. Ketika sudah menggugurkan, misalnya berapa gitu ya, duitnya yang diminta ya, kurang lebih 100 juta. Gitu. Terus ketika jawaban tentang mobilnya apa, itu bukan sesuatu yang, mobil itu kan bukan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang apa namanya, konkret gitu loh. Mereknya apa kan jelas, tinggal disebutkan. Banyak teman-teman media buat saya pertanyaannya bagus, tajam, dalam, detail gitu. Tapi itu gagal dijawab oleh Lisa. Dan buat saya, pola ini membuat Lisa itu berada di posisi buat saya itu sangat sangat terlihat bahwa posisinya seolah-olah ini bagian dari sebuah drama besar jadinya gitu loh. Bukan bukan serta merta hanya karena dia ingin minta tahunnya sementara, karena itu sebetulnya ada ranah yang sifatnya publik di antara mereka, private di antara mereka. Sementara RK saat ini sedang dikejar sebuah kasus yang lebih besar terkait dengan dana publik, yaitu korupsi. Buat saya ini terlalu berdekatan dan berdasarkan pola banyak rakyat Indonesia, netizen pada dasarnya gampang banget digeser dengan sebuah um, hal-hal yang sifatnya gibah atau sifatnya personal. Karena lebih suka ngurusin perasaan urusan pribadi orang nih. Begitu dikasih masalah seperti ini, gesernya ke sini. Sementara masalah korupsi, KPK segala macam jadinya hilang di belakang. Itu sih yang saya lihat jadinya. Jadi buat saya apa yang ditampilkan Lisa ini bagian dari sebuah drama yang juga dilakukan. Statement-statement dia yang cara dia berstatement untuk dan ketika membuat statement tersebut ada senyum-senyum dikit itu senyum tersebut menunjukkan suatu apa? Mungkin kebohongan kah atau emang ternyata fakta kah atau seperti apa, Pak? Enggak, kalau kita melihat bahwa kemudian apa namanya, kalau dibilang senyum-senyum dikit itu gini, garis bawahnya dulu ya, semua press conference itu adalah bentuknya sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah pasti di brief oleh yang namanya kuasa hukum. Kalau nggak, kuasa hukum kerjanya apa gitu kan. Jadi kuasa hukum kerjanya adalah ngasih tahu nanti ketika press conference ngomongnya ini ya, gini cara ngomongnya ya. Itu sudah disiapin semua gitu loh. Nah, buat saya cara dia menyampaikan, kita bisa kita bisa lihat, kita bisa apa namanya, apresiasi lah untuk kepedeannya dia.
PD-nya Lisa. Tapi tolong diingat, netizen ini perlu tahu bahwa yang namanya PD sama namanya benar itu nggak sinkron, belum tentu selaras. Orang pembohong, penipu pun bisa PD gitu loh. Oh, Orang yang jujur pun bisa PD. Jangan jangan terkecoh mentang-mentang orang ngomongnya PD itu jadi benar gitu loh. Ya siapapun, siapa bisa RK, Pak Presiden, Pak Menteri, saya, pembawa acara segala macam. Belum tentu semua orang yang PD itu pasti benar. Lihat fakta-faktanya hmm, gitu. Nah, buat saya karena tidak dipersiapkan, karena ini adalah sebuah press conference yang sudah direncanakan sebelumnya, hmm, kepedeannya Lisa tidak menjamin bahwa itu sesuatu yang benar apa yang disampaikan. Malah berdasarkan pola-pola yang sudah saya sebutkan tadi, ini tuh jadi kayak sebuah bentuk drama yang hanya untuk menutup sebuah kasus yang sebetulnya lebih besar gitu. Itu hmm. sih saya lihatnya. Tapi berbicara juga Om sebagai psikolog juga Om ya, melihat banyak yang menduga gitu bahwa Pak RK itu dijebak oleh LM ya. Nah, waktu itu anak umur 21 tahun. Itu ada mengarah ke sana gak sih Om? Apakah emang benar gitu bahwa itu hanya jebakan gitu untuk dugaannya untuk memeras gitu. Secara psikolog itu emang itu bisa ya diarahkan ke sana Om? Jawabannya, kalau segala kemungkinan itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi pertanyaannya, kita kan nggak bisa bilang ada atau nggak ada, tapi seberapa besar kemungkinannya? Buat saya kemungkinan sangat kecil. Nih ya, secara logika dasar. Kalau misalnya ada, kita nggak usah bicara Pak RK, tapi seseorang mirip Pak RK lah, Hmm, gitu ya. Eh, Siapapun di posisi Pak RK akan pasti cukup pintar, apalagi katakan orang ini yang bukan Pak RK itu player gitu misalnya. hmm, Dia cukup pintar untuk bisa menjaga supaya pasangannya yang dalam artian ini ceritanya nih pasangannya adalah perempuan itu untuk tidak hamil atau tidak berbekas istilahnya gitu. Ya apalagi ingat ketemunya nggak banyak loh. iya. Ya ini bukan sebuah kisah romance yang terbentuk dari tahun 2012 gitu misalnya 2015 atau 2017. Oh enggak, baru sebentar, baru sekali, dua kali, tiga kali ketemu. Buat saya absurd gitu loh. Satu, absurdnya apa? Untuk terjadi hubungan romantis dari situ. Mungkin terjadi, mungkin. Sekali lagi, garis bawah ya. Berapa besar probabilitasnya? Besar atau kecil? Kecil. Hmm, Kemudian apa? Untuk kemudian, siapapun dengan sekelas Pak RK ya, iya. eh, dia tidak berhati-hati untuk menjaga, memprotek dirinya minimal. Hmm, Itu kayaknya cukup absurd. Apakah mungkin lolos? Mungkin. Probabilitas berapa? Kecil, sama. hmm, Jadi buat saya, gitu ya, ketika mungkin pasti ada di luar sana pasti ada yang berusaha menjebak orang-orang yang punya jabatan, punya uang untuk bisa memeras, untuk bisa kemudian memeras dalam skala untuk finansial ya, atau untuk politik misalnya, ada banyak malah hmm, ya. Tapi yang kena juga bisa dibilang banyak juga enggak. Yang hmm, berhasil lolos juga banyak. Orang-orang ini punya kemampuan berpikir dan kemampuan untuk mengamankan diri juga bagus. hmm. Itu loh maksud saya. Kenapa netizen itu sekarang lagi dicoba untuk tertarik dengan sebuah drama baru ini. Nah pertanyaan ini enggak apa namanya tergocek nggak nih ya kalau misalnya kita bilang oh nanti ada tes DNA orang pertanyaan saya misalnya nggak dites DNA, nggak katakanlah nggak dites DNA, terus dibilang hasilnya negatif atau hasilnya positif, emang netizen tahu? Hmm. Kecuali penyelenggara tes DNA kliniknya itu kredibel, memang kalau di search namanya itu internasional, nggak di Indonesia, dan atas keputusan demi hukum, atas kesepakatan semua pihak, dari kliniknya langsung mempublish hasilnya. Ayo, berani nggak? Dua-duanya, bukan cuma salah satu, bukan Lisa, bukan RK, dua-duanya berani nggak melakukan? Oh, tapi Tinggal simpelnya kayak gitu. tapi Om bener gak sih Om kabarnya bahwa isunya ya rumor bahwa tes DNA itu bisa diatur Om? Apa sih di dunia ini nggak bisa diatur? Hasil pemilu aja di sebuah negara lain gitu misalnya bisa diatur kok.
Hasil pemilu aja di negara lain, Indonesia nggak mungkin kayak gitu ya. Hmm. Nah, dalam dalam Hacker. dalam statementnya gitu di LM waktu lagi presscon bahwa bahkan USG aja itu yang mengarahkan rumah sakitnya itu ditentukan oleh Pak RK gitu kata LM. Kalau itu merupakan salah satu tekanan pressure psikolog yang dialami oleh Pak RK atau gimana sehingga dia ngatur ngarah-ngarahin nggak itu gimana? Gini loh, kan kita beranggapan bahwa ceritanya ini yang benar mana, RK atau LM, kan gitu ya Iya. konteksnya. Mana yang lebih benar nih, RK atau LM? Pertanyaan saya, coba pikirin sesuatu kemungkinan bahwa RK dan LM sama-sama dua-duanya nggak benar. Ada sebuah hal yang skenario yang dibuat supaya kita semua ngarahnya ke situ antara dua ini. Padahal selalu ada skenario ketiga. Dua-duanya nggak benar. Hmm, Bikin sebuah wayang yang membuat kita jadi ke sini, bukan ke yang sebelah sini nih misalnya. iya. Coba pikirin baik-baik ya. Kenapa kita selalu melihat, banyak sekali orang Indonesia melihat itu hitam putih. Kalau enggak, kalau RK salah berarti yang benar LM. Kalau LM yang salah berarti RK yang benar. Kenapa cuma itu? Lihat Padahal probabilitas kemungkinan yang lain. padahal dua-duanya sama aja ya. Iya, kan bisa drama ini dibikin oleh keduanya dan mungkin juga melibatkan orang-orang yang lebih luas atau kepentingan yang lebih luas yang istilahnya bahaya nih kalau misalnya isu yang pertama yang lebih besar tentang bahkan tentang dana masyarakat gitu loh, tentang korupsi segala macam, malah jalan terus, malah banyak pihak yang kena nih. Ya tentu Iya. saja kalau misalnya hal itu terjadi, dukungannya lebih besar untuk drama ini digandrungi masyarakat. Jadi artinya iya, jadi artinya bisa aja mereka dugaannya justru mereka berdua yang emang membuat satu agenda untuk mengalihkan uh, permasalahan yang jauh lebih Gini, besar itu ya. apakah Anda netizen juga semua yakin bahwa politikus-politikus, elit-elit politik di atas yang seolah-olah berantem, baik di media atau di publikasi di media yang juga terjadi di DPR, apakah Anda yakin mereka sebetulnya berantem beneran? Iya, Apakah bisa sebetulnya nggak berantem beneran? Nggak bagi-bagi. Coba pikirin sendiri, nggak usah iya, saya jawab lah ya, coba iya, pikirkan sendiri semuanya. iya. Oke, siap. Jadi pertanyaan buat saya juga. Oke, Pak Om Girdi, mungkin pertanyaan terakhir untuk menegaskan kembali, mungkin secara pembawaan diri selama preskon itu penilaian Om Girdi untuk LM melalui ekspresinya gitu dalam meyakinkan masyarakat ya kan preskon kan untuk meyakinkan masyarakat juga. Itu seperti apa penilaian Om secara keseluruhan? Buat saya acungi jempol untuk kepercayaan dirinya, gitu, Hmm. yang ditampilkan. Cuman, tolong diingat tadi yang saya katakan, bahwa kepercayaan diri itu tidak berbanding lurus atau sama dengan bahwa dia pasti benar. Dan tolong juga jangan berpikir kalau misalnya, oh kalau gitu LM nggak benar, kalau gitu yang benar RK. Enggak juga. Selalu ada kemungkinan LM benar, RK salah, RK benar, LM salah, dan RK dari LM salah. Yang benar adalah yang lain yang sedang berusaha ditutupi dengan salah itu. Iya. Gitu loh. Itu aja sih. Saya mengajak netizen untuk nggak selalu berpandangan melihat segala kebenaran itu hitam dan putih. Hmm. Dia dan saya. Gitu loh. Ada selalu pihak ketiga. Ada yang misalnya menunggangi. Oke, oke. Siap. Cukup jelas, Om. Siap. Oke, terima kasih Oke. Om penjelasannya Om. Itu